Kawan-kawan semua, kasus ini adalah kasus politik, bukan kasus hukum. Ini adalah rekayasa campur tangan kekuasaan. Sejumlah keanehan, keganjilan terjadi pada persidangan kali ini, kawan-kawan. Ini secara hukum sudah ingkrah pada tahun 2020. Ada putusan pengadilan nomor 18 dan nomor 28 yang sudah mengungkap siapa aktor penyuapan itu sendiri, kawan-kawan. Dan mereka yang sudah divonis sudah dibebaskan. Artinya secara hukum kasus ini sudah selesai. Ada satu DPO yang namanya Harun Masiku yang seharusnya diburu dan ditangkap oleh KPK. Dan kata KPK, mereka sudah tahu lokasi Harun Masiku, tapi sampai sekarang tidak ditangkap. Pertanyaannya, siapa yang menyembunyikan Harun Masiku? Ya, jangan-jangan KPK yang menyembunyikan Harun Masiku agar skenario kriminalisasi terhadap Sekjen PD Perjuangan tidak terbongkar. Agar kasus ini berlarut-larut. Kenapa? Kalau Harun Masiku ditangkap, maka kasus ini selesai dan tidak ada lagi sandra kepada Sekjen, kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena itu saya menduga Harun Masiku disembunyikan oleh KPK untuk terus menyandra Sekjen, untuk terus menyandra Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena logikanya kalau dia sudah tahu lokasinya Harun Masiku, harusnya segera ditangkap. Itu yang pertama, kawan-kawan. Yang kedua, ketika pengajuan pra-peradilan harusnya permohonan Sekjen PD Perjuangan itu diterima. Harusnya diterima. Tapi ternyata ditolak oleh hakim yang namanya Juyamto. Kemudian karma terjadi, Juyamto ditangkap oleh kejaksaan atas tuduhan penyuapan. Karena itu kita meminta kepada majelis hakim yang saat ini mengadili persidangan ini, hati-hati dengan palu Anda. Tegakkan kebenaran, tegakkan hukum, jangan bermain-main seperti Juyamto. Kalau tidak, akan bernasib sama dengan Juyamto, saudara-saudara sekalian. Ini sudah berbicara, alam sudah berbicara, Tuhan sudah memberikan takdirnya. Kalau ada hakim yang sewenang-wenang, kalau ada hakim yang menyalahgunakan kewenangannya, maka akan bernasib sama seperti Juyamto. Yang kedua, sekarang yang ketiga, kawan-kawan sekalian, karena KPK tidak memiliki saksi-saksi yang memberatkan Sekjen PD Perjuangan, ini sudah ada 13 saksi, 12 saksi, 10 saksi, 11 semuanya meringankan Sekjen PD Perjuangan. Karena itu kawan-kawan, KPK mengerahkan penyidiknya sendiri. Padahal penyidik KPK bukan saksi fakta, kawan-kawan. Saksi fakta itu yang harus melihat, yang harus mendengar, yang harus mengalami suatu kejadian. Penyidik KPK bukan saksi fakta. Tapi karena KPK kehilangan saksi-saksi yang bisa memberatkan Sekjen PDI Perjuangan, mereka memaksakan, mengerahkan penyidik dan penyelidik KPK untuk menjadi saksi yang memberatkan Sekjen PDI Perjuangan. Ini adalah keganjilan rekayasa hukum yang terus terjadi pada persidangan Sekjen Perjuangan. Karena itu kawan-kawan sekalian, pada persidangan yang ke-12 ini secara fakta hukum tidak ada saksi yang memberatkan Sekjen PD Perjuangan, maka tuntutan kita hanya satu: bebaskan Hasto! Bebaskan! Bebaskan Hasto! Bebaskan! Bebaskan Hasto! Bebaskan Hasto! Itu permintaan kita, kawan-kawan.
dan permintaan kita kepada majelis hakim untuk tidak bermain-main dengan keputusan. Ingat nasib Hakim Juyamto, hakim pra-peradilan, karena sewenang-wenang dia kemudian ditangkap oleh kejaksaan atas kasus penyuapan kasus CPO. Kita tidak menginginkan nasib hakim yang sekarang mengadili Sekjen PDI Perjuangan mengalami nasib yang sama kalau dia tidak menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Demikian kawan-kawan, terima kasih banyak atas kehadiran. Kita akan terus berjumpa pada sidang-sidang selanjutnya. Masih ada beberapa sidang yang lain. Demikian yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! 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 Bebaskan Hasso! Bebaskan Hasso! Bebaskan Hasso! Bebaskan Hasso! Bebaskan Hasso! Bebaskan Hasso! Demikian, terima kasih.